Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-aslu tsalits. Inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiyya. Fabayyana Allah, sampai di situ ya usulnya. Kemudian Syekh terangkan, fabayyana Allah hadza bayanan sya'i'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yad'i al-ilma fa kaifal amalu bih. Insyaallah ringkas. Kata penulis rahimahullah, bahwasanya di antara kesempurnaan dari ijtima' itu, di antara kesempurnaan dari ijtima' itu, yaitu bersatu, adalah mendengar dan taat terhadap orang yang telah memimpin kita, walau kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin itu, pemimpin itu adalah apa? Budak sahaya. Nah, ini asal pokok yang ketiga, kewajiban bagi setiap muslim untuk taat kepada pemimpin mereka. Sebentar kita akan baca ayat-ayat dan hadis seputar masalah ini. Fabayyanallahu hadza bayanan sya'ian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang sya'i', yang masyhur, kafian, menyeluruh, biwujuhin min anwa'il bayan, dari berbagai macam ya arah atau jenis penjelasan, baik itu secara syar'an ataupun qadar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan masalah ini tentang kewajiban taat kepada pemimpin ya, itu dari bentuk-bentuk penjelasan secara syar'i ataupun qadari. Apa maksudnya secara syar'i? Ya, secara syar'i maksudnya dari sisi syariat ya diterangkan akan kewajiban taat kepada pemimpin. Nah, itu maksudnya apa? Syar'an. Jadi saya katakan apa? Allah jelaskan masalah ketaatan kepada pemimpin ini dengan penjelasan yang sangat menyeluruh. Berbagai macam bentuk penjelasan, apakah itu secara secara syariat, apa tadi syariat? Maksudnya syariat, dalil-dalil menjelaskan akan kewajiban taat. Demikian pula secara apa? Secara qadari. Apa maksudnya secara qadari? Ya, maksudnya bahwa manusia itu yang hidup, manusia yang hidup memang harus ada pemimpinnya. Harus ada apa? Ada pemimpinnya. Dan yang namanya pemimpin ya, yang namanya pemimpin dia harus didengar dan dia apa? Ditaati. Jadi paham ya maksudnya secara apa? Syar'an wa qadar. Saya ulangi, secara syar'an artinya syariat menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Secara qadar ya artinya apa? Memang manusia hidup itu harus apa? Harus ada pemimpinnya. Harus ada pemimpinnya. Dan yang namanya pemimpin ya dia harus ditaati, dihormati dan didengarkan. Ya, dan secara qadari ini juga dijelaskan dalam ayat-ayat. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, maka bumi ini akan rusak. Jelas ya? Jadi seandainya tidak ada pemimpin ya, yang berkuasa adalah yang kuat, maka apa? Lafasadatil ard, bumi ini akan rusak.
yang kuat akan memansa yang lemah. Ya. Yang kaya akan membuat miskin menjadi budak. Pokoknya apa? Tidak teratur. Jelas ya? Tapi kata Allah, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan atas alam ini. Taib, itu maksud dari syar'an wa qadar. Tsumma sara hadzal asl. Kemudian perkara ini menjadi, ya, pokok dan usul ini menjadi hal yang la yu'rafu, tidak diketahui di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Ya, rupanya masalah ketaatan ini kepada penguasa, ada orang yang mengaku dirinya berilmu tapi dia tidak tahu. Bahkan sebagian mereka mengatakan kewajiban taat kepada mereka itu apa? Syubhat. Syubhat. Fa kaifal amalu bihi? Maka bagaimana mungkin, ya, bisa mengamalkan dari masalah ini? Taib. Ini pokok yang ketiga, kewajiban taat kepada pemimpin. Dan yang dimaksud dengan pemimpin di sini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah pimpinan negara. Kepala apa? Kepala negara, bukan pimpinan kelompok ya, tapi pimpinan negara. Iya. Dalil akan masalah ini, yang pertama adalah ayat dalam Al-Quran yang biasa kita dengar, ayat di surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan pemilik urusan di antara kalian. Ya, pemilik urusan di sini kata para ulama adalah al-umara wal ulama, para penguasa, pemimpin dan ulama. Jadi Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan pemimpin kalian. Ya. Dan di awal ayat dimulai dengan panggilan keimanan, menunjukkan bahwasanya perintah ini itu bahagian dari apa? Bahagian dari keimanan. Ya, perintah ini di sini adalah bahagian dari keimanan. Taib. Dalam ayat yang lain di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-46, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, jangan berpecah belah, sehingga menyebabkan kalian akan hilang dari kalian apa? Kekuatan kalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Dan telah kita baca juga dalil-dalil sebelumnya tentang apa? Wajibnya orang itu bersatu di atas agama. Jelas ya? Itu dalil tentang hal ini juga. Makanya kata siapa? Sesungguhnya di antara kesempurnaan bersatu di atas agama adalah apa? Mendengar dan taat kepada pemimpin. Karena kalau orang tidak mendengar kepada pemimpin, ini apa? Tidak mungkin orang apa? Bersatu di atas agama. Jelas ya? Baik, mungkin bagus kita baca hadisnya Hudzaifah dalam masalah ini ya. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau radhiyallahu taala an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Adalah manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Ya. Ini kan tabiat manusia, bertanya tentang apa? Kebaikan-kebaikan. Datang sahabat, ya Rasulullah, man najah, apa jalan keselamatan? Iya. Datang, apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, menjauhkan saya dari neraka? Mereka apa? Bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Adapun saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan-kejelekan, karena saya takut kejelekan ini menimpaku. Iya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khair yaqa fihi. Kata seorang penyair,
Ya, saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan dari kejelekan tersebut, tapi untuk apa? Berhati-hati darinya. Siapa yang tidak mengetahui, waman lam ya'rifu syarra minal khair, siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Maka Hudzaifah apa? Bertanya kepada Nabi SAW tentang kejelekan, jangan sampai menimpa dirinya. Ini di akhir ya, syahid dari apa yang kita baca ini. Baik, fakultu, maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Ini Hudzaifah yang bertanya, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, sesungguhnya dahulu kami masih berada di zaman-zaman jahiliyah dan kejelekan-kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Maksudnya apa? Islam. Ya. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini, kan sebelumnya jahiliyah, kejelekan, kemudian datang apa? Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Ya, maka kata Nabi SAW, na'am, iya. Hudzaifah bertanya lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan ini akan ada lagi kebaikan? Jadi setelah kejelekan apakah akan ada lagi kebaikan? Kata Nabi SAW, na'am, iya, wa fihi dakhon, tapi di dalam kebaikan tersebut dakhon, sudah berasap. Apa maksudnya berasap? Sudah ada campuran-campurannya, ada syubhat yang menyamar di dalamnya. Faham ini ya? Ya, dan sebagian mereka menyebutkan, ya, setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi terbaik, ya muncullah kelompok-kelompok Khawarij, ya kan? Mu'tazilah, ya, yang awal kali berkudeta kepada siapa? Utsman, sebelumnya Utsman, orang Khawarij mulai muncul. Makanya kata Nabi, setelah kejelekan itu, ya, akan ada kebaikan, tapi sudah apa? Sudah berasap. Sudah ada asapnya. Artinya sudah mulai apa? Kabur. Taib. Qultu wa ma dakhanuhu, maka Hudzaifah bertanya lagi, apa dakhonnya? Apa asapnya itu? Kata Nabi SAW, qaumun yahduna bi ghairi hadi, ada sekelompok manusia yang mereka mengambil petunjuk selain dari petunjuk. Ya, ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengetahui dari mereka dan kalian juga mengingkarinya. Kemudian Hudzaifah berkata, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Apa itu? Du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Jelas ya? Ini perhatikan. Berarti Nabi sebut apa? Ternyata ada dai juga yang apa? Pendakwah, ya, ustaz yang menyuruh kepada apa? Neraka jahannam. Ini Nabi yang bilang, ya, du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Siapa yang mengijabah, menjawab dari dakwah mereka, maka mereka akan terjerumus, akan terseret ke dalamnya. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami tentang mereka-mereka ini, yaitu apa? Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Ya, maka kata Nabi SAW, hum min jildatina, mereka ini adalah dari jidat kita sendiri. Maksudnya penampilannya sama dengan kita. Ya, kita berjenggot, mereka juga berjenggot, ya kan? Mereka pakai jubah, kita juga pakai jubah, mereka pakai jubah juga. Tidak ada bedanya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berucap dengan lisan-lisan kita juga, kata Nabi. Maksudnya apa? Ya, orang-orang yang dai menyuruh kepada neraka jahanam ini, mereka juga menyampaikan apa? Al-Quran dan Sunnah. Iya, berucap dengan ucapan Nabi SAW. Jelas ya? Nah, itu penggambaran Nabi SAW tentang du'atun ila abwabi jahannam ini. Jadi sifatnya sama, min jildatina, dari jilid kita sama. Mereka berbicara dengan lisan-lisan kita juga. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik.
Kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika saya mendapati orang-orang seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ini syahid kita. Engkau berpegang teguh di atas jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini kewajiban apa? Taat kepada apa? Pemimpin. Jadi kalau ada orang kelompok manusia memerintahkan misalnya kudeta kepada penguasa, kita kata Nabi apa? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Berpegang teguh, pegang dari apa? Jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini kewajiban untuk apa? Taat kepada pemimpin. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi. Banyak pertanyaannya ya. Baik, qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita ini mereka tidak punya jamaah, tidak punya imam? Tidak ada pemimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Tinggalkan, kalau tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin, tinggalkan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok itu seluruhnya. Walaupun engkau hanya walaupun engkau berkorban memakan akar-akar pohon sampai kematian datang menjemputmu dalam keadaan engkau berada di atas hal tersebut. Artinya apa? Disuruh tinggalkan dari jamaah-jamaah itu, sekalipun kita pergi di di tempat yang tidak ada orang tahu, kita makan akar-akar pohon sampai datang kematian menjemput, itu lebih baik. Nah, ini hadis yang sangat jelas yang menjelaskan tentang apa? Kewajiban seorang itu talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Makanya kata siapa? Masalah ini bayyanallahu hadza bayanan syafi'. Jelas ya? Allah jelaskan masalah ini dengan penjelasan yang berbagai macam bentuknya. Iya, secara syar'i dan secara qadari. Ada lagi hadis-hadis lainnya. Ya, kalau di sini dijelaskan di antara hadis juga yang menjelaskan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlahu. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mendengar, taat, baik itu dalam keadaan semangat ataupun lemah, dalam keadaan susah ataupun lapang. Ya. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kita tidak mengganggu urusan pemiliknya. Kita tidak boleh menggugat apa? Siapa yang berhak memimpin? Taib. Qala illa antara kufran bawahan. Kecuali, ini dikecualikan. Jadi boleh keluar ya, kudeta kepada penguasa dengan syarat apa? Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas. Lihat sendiri maksudnya. Bukan apa? Bukan kila wakol. Pemimpin kita begini-begini, bukan. Jadi Nabi katakan apa? Kufron bawahan. Kekufuran yang jelas, nyata, kalian lihat. Ya. Yang kedua, indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki di sisi Allah Subhanahu wa taala hujjah. Artinya apa? Kalian punya bukti yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama, ini semuanya masalah ini itu haknya orang-orang berilmu, para ulama. Bukan orang per orang. Oh, kita melihat kekufuran, ya togut pemerintah kita, sudah serang. Enggak. Yang memberikan fatwa seperti ini adalah apa? Orang-orang berilmu, para ulama. Baik. Nah, hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam riwayat Bukhari Muslim juga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amiri syai'an falyasbir alaihi. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang jelek, yang buruk, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia apa? Bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah.
Karena sesungguhnya siapa yang berpaling menyelisihi jamaah pemimpin walaupun hanya sejengkal, lalu dia meninggal, maka meninggalnya ini adalah mati jahiliyah. Baik, dalam hadis lain, man khala'a yadan minat ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang khala'ah, khala itu kayak orang buka pakaian dilempar. Apa terjemahannya? Melepaskan. Ya. Jadi siapa yang melepaskan yadan, tangannya dari ketaatan, maksudnya dia tidak membaiat pemimpinnya. Dia lepaskan, dia berlepas diri, tidak mau taat. Kata Nabi SAW, dia akan berjumpa pada hari kiamat dengan Allah dalam keadaan dia tidak punya apa? Argumen. Taib. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan, kata Nabi SAW, alal amri al muslimi as-sam'u wa ta'ah. Kewajiban atas setiap muslim adalah mendengar dan taat kepada pemimpinnya, fima ahabba wa kariha, pada perkara-perkara yang dia senangi ataupun yang dia benci. Jelas ya? Jadi bukan hanya yang disenangi saja, yang dibenci sekalipun dari mereka, kita tetap disuruh apa? Taat. Kecuali, lihat, illa ayyu'maru bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintah, kita hanya sendiri yang diperintah untuk apa? Berbuat maksiat. Itu baru. Ya. Fa idza umiru bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau diperintahkan berbuat dosa dan maksiat, tidak ada ketaatan dan tidak ada apa? Tidak boleh kita dengar. Jelas ya? Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang lain di dalam bermaksiat kepada Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan masalah ini memang adalah hal yang sangat jelas. Terakhir, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari pernah kami bersama Nabi SAW di sebuah safar. Fanazalna manzilan, kami pun singgah di sebuah tempat. Fanana mudadin Rasulullah SAW as-salatu jami'ah. Maka tiba-tiba ada yang memanggil, disuruh untuk berkumpul, as-salatu jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah SAW. Maka kami pun berkumpul ya bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahu ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tak seorang pun nabi sebelumku yang Allah utus kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya segala yang kebaikan yang dia ketahui untuk umat. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan dia wajib untuk memperingatkan segala kejelekan yang dia ketahui untuk umat itu. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat kalian ini akan dijadikan afiyatuha fi awwaliha, yang baik-baiknya itu berada di awalnya. Jadi umat Islam yang terbaik yang mana? Yang awalnya. Wa yusibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akan ditimpakan kepada umat yang terakhir, umat Islam yang terakhir, ujian, cobaan, perkara-perkara yang mereka tidak senangi, perkara-perkara yang mereka ingkari. Wa taji'u fitanun yurakkiku ba'daha ba'dha. Dan akan datang kepada mereka fitnah-fitnah yang yurakkiku ba'daha ba'dha. Nah, ini banyak penafsiran tentang yurakkik. Ada yang mengatakan fitnah yang saling silih berganti, tidak ada habisnya. Selesai ini ada lagi setelahnya, selesai setelahnya ada lagi setelahnya. Ya, taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Datang fitnah sampai orang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, inilah yang akan menghancurkan agama saya. Saking apa? Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Wa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah yang lain, fayaqulu hadhihi wa hadhi. Mereka berkata, inilah yang akan membinasakan agamaku, inilah yang akan menghancurkan saya. Maka kata Nabi SAW dalam menyikapi masalah ini, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuh.
Ya. Maka barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Jadi apa? Ketika fitnah datang silih berganti, diperintah untuk apa? Tetap kokoh, tegar. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ya. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilai. Dan hendaknya dia mempergauli manusia dengan cara sebagaimana dia suka kalau dia dipergauli dengan cara yang baik. Kemudian yang syahidnya, wa man baya imaman, siapa yang membaiat seorang pemimpin, fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi, dia memberikan perjanjian, ya, memberikan telapak tangannya, berbaiat, dia telah menyerahkan buah hatinya, ya, falyuti'hu in istata', maka hendaknya dia mentaati sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kata Nabi, fa in ja'ahu akhar, kalau datang lagi pemimpin yang lain, ini sudah ada syah jadi apa? Pemimpin. Ternyata ada lagi yang ingin mengkudetanya. Ya, fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu, kalau ada lagi yang lain datang ingin merampas dari kepemimpinan itu, fadribu unuqal akhar, maka penggal lehernya orang yang terakhir ini. Ini menunjukkan apa? Kewajiban bersatu di atas agama dengan satu apa? Satu pemimpin. Karena kalau ada yang lain ingin merebut dari kekuasaan itu, diperintah untuk apa? Penggal lehernya. Jelas ini masalah ini yang ketiga dari usul as-sittah. Jelas ya? Saya kira ini banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Tapi bersamaan dengan itu, lihat ucapannya Syekh. Bersamaan dengan itu Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang secara syar'i dan qadari. Apa kata Syekh? Tsumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsarin nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya, kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu tidak tahu tentang masalah ini, ya. Maka bagaimana mungkin dia bisa apa? Mengamalkannya. Kan mereka katakan afdhalul jihad apa? Ada yang pernah saya dengar? Ya, sebaik-baik jihad adalah apa? Mengkritik dari apa hadisnya itu? Ya, afdalul jihad inda sultanin jair. Baik, saya kira cukup ya. Baik. Jadi apa namanya? Hal ini adalah perkara yang jelas, tapi sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu mengatakan atau mereka tidak tahu tentang masalah ini. Bahkan kalau orang menyerukan pentingnya taat kepada pemerintah, mereka mengatakan itu adalah syubhat. Baik. Ini yang kita sempat baca dalam pokok yang ketiga ini. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.